Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sriwayuni dari tingkat 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang PDCA, yaitu pembahasan yang pertama, konsep penilaian PDCA. A. Perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan uraian detail dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Dalam konteks program penjaga mutu, perencanaan melibatkan yang pertama, menetapkan masalah seperti apa, yaitu mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, menetapkan penyebab masalah, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah yang terjadi. Yang ketiga, menetapkan cara menyelesaikan masalah seperti mengidentifikasi cara untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada unsur-unsur perencanaan yang harus tercantum dalam perencanaan, antara lain yang pertama, judul rencana seperti judul yang mencerminkan kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, rumusan pernyataan dan uraian masalah seperti rumusan masalah yang jelas dan uraian singkat tentang latar belakang. Alasannya, pentingnya masalah diselesaikan dan kaitannya dengan penyebab masalah. Yang ketiga, rumusan tujuan yang jelas dan spesifik dengan target yang dapat diukur. Yang keempat, ukuran kegiatan yang akan dilaksanakan secara penurutan dengan prioritas pada kegiatan pokok. Yang kelima, waktu pelaksanaan kegiatan yang dapat disajikan dalam bentuk bagan. Yang keenam, pelaksanaan. Orang yang bertanggung jawab dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketujuh adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan kerja. Yang kedelapan, metode dan kriteria penilaian, yaitu metode penilaian dan kriteria. Lalu di sini ada pelaksanaan DO. Langkah kedua pada program PDCA adalah DO, pelaksanaan. Yang dimaksud DO itu adalah pelaksanaan. Pada siklus pelaksanaan yang dilakukan adalah pelaksanaan rencana adalah melaksanakan rencana yang telah disusun. Jika pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan keterlibatan staf lain di luar anggota tim, perlu terlebih dahulu diselenggarakan orientasi sehingga staf pelaksanaan tersebut dapat memahami dengan lengkap rencana yang akan dilaksanakan. Lalu di sini ada pemeriksaan cek. Pemeriksaan adalah langkah ketiga dalam siklus PDCA. Pada tahap ini, kemajuan dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan perencanaan diperiksa secara berkala. A. Alat bantu periksa. Yang pertama yaitu alat bantu periksa, lembaran periksaan, checklist, formulir untuk mencatat. Lalu, penyimpangan yang terjadi secara periodik. B. Peta kontrol diagram grafik yang menggambarkan besarnya penyimpanan dalam suatu kurun waktu tertentu. Yang kedua, kegiatan pemeriksaan. A. Mengumpulkan data realisasi kegiatan dan menyusun laporan. B. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan memeriksa kesesuaian dengan rencana. Dan D. Perbaikan, action. Perbaikan adalah langkah keempat dalam siklus PDCA. Pada tahap ini, rencana kinerja diperbaiki berdasarkan hasil pemeriksaan kegiatan, yaitu yang pertama, menyimpulkan rencana kerja berdasarkan hasil pemeriksaan. Yang kedua, melaksanakan rencana kerja yang telah diperbaiki. Dan yang ketiga, memantau kemajuan dan hasil yang dicapai. Yang kedua ada dasar teknik penilaian. Yang pertama, observasi. Observasi adalah tindakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil mutu pelayanan kebidanan dengan melakukan pemantauan dan pencermatan hambatan dan kelemahan. Lalu di sini ada metode observasi. Yang pertama, menggunakan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Yang kedua, mencatat data observasi dengan pertimbangan dan penilaian. Yang ketiga, menggunakan instrumen seperti lembar observasi, panduan pengamatan, atau lembar checklist. Di sini ada hal penting dalam observasi. Yang pertama, pengamatan objektif. Yang kedua, penafsiran atau interpretasi yang tepat. Dan yang ketiga, perhatian terhadap ketidaksesuaian antara tingkah laku verbal dan nonverbal.
Di sini ada tingkah laku verbal dan nonverbal. Yang pertama tingkah laku verbal, yaitu perbuatan atau perilaku yang ditunjukkan melalui bahasa atau kata-kata. Contohnya seperti kata-kata, kalimat, intonasi, kecepatan berbicara. Bidan perlu memperhatikan bagaimana klien beralih topik dan kata-kata kunci yang digunakan, penjelasan-penjelasan yang disampaikan, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, tingkah laku nonverbal. Tingkah laku dalam bentuk bahasa tubuh. Contoh isyarat, pergerakan tubuh, penampilan fisik, menatap mata, bahasa tubuh, dan kualitas suara. Bidan perlu memperhatikan ketidaksesuaian antara tingkah laku verbal dan nonverbal. Lalu di sini ada pengamatan objektif dan penafsiran. Yang pertama, pengamatan objektif, pengamatan yang dilihat dan didengar secara objektif. Contoh, duduk, berdiri, dan gelisah. Yang kedua, penafsiran atau interpretasi, kesan yang diberikan terhadap apa yang dilihat dan didengar. Contoh seperti jengkel karena terlalu lama menunggu. Di sini ada B, wawancara, pengertian wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi dengan tujuan tertentu antar individu dengan individu lainnya yang mendapatkan informasi. Lalu di sini ada beberapa tujuan wawancara. Yang pertama, memahami perilaku orang lain, menggali perilaku setuju dan tidak setuju, memahami perlunya pemberian pujian, menciptakan hubungan personal yang baik, memperhatikan informasi tentang situasi dan sikap tertentu. Dan yang keenam, menentukan suatu kesanggupan. Yang ketujuh, mendorong untuk bertindak, dan kedelapan, memberi nasihat. Di sini ada komponen wawancara. Yang pertama, komunikasi dengan klien. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, saluran atau channel, yaitu mata seperti penglihatan, telinga seperti mendengar. Lalu di sini C, dokumentasi. Dokumentasi adalah tindakan untuk mendapatkan informasi, hasil-hasil mutu pelayanan kebidanan yang dicapai dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kebidanan yang sedang atau yang telah selesai dilaksanakan, dengan melakukan pemeriksaan dengan mencermati administrasi pelaksanaan, dan laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan mutu pelayanan kebidanan. Dokumentasi kebidanan merupakan bukti catatan dalam pelaporan yang dimiliki bidan dalam melakukan catatan asuhan yang berguna untuk kepentingan klien, bidan, dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis dan tanggung jawab bidan. Dokumentasi kebidanan merupakan bukti legal dari asuhan pelaksanaan kebidanan. Tujuan dokumentasi, yang pertama, sebagai sarana komunikasi, dokumentasi yang dikomunikasikan secara akurat dan lengkap dapat berguna untuk bukti. Yang kedua, sebagai tanggung jawab dan tanggung jawab gugat. A, sebagai upaya untuk melindungi pasien, tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus berkualitas pelayanan keperawatan atau kebidanan yang diterima dan perlindungan terhadap keamanan perawat dalam melaksanakan tugasnya, maka perawat atau bidan diharuskan mencatat segala. Dan ketiga, sebagai informasi statistik dari dokumentasi kebidanan dalam membantu merencanakan kebutuhan di masa mendatang, baik SDM, sarana, perasaan, dan teknis. Keempat, sebagai sarana pendidikan, dokumentasi asuhan kebidanan yang dilaksanakan secara baik dan benar akan membantu. Hal ini erat kaitannya dengan yang dilakukan terhadap asuhan kebidanan yang diberikan. Yang kelima, sebagai sumber data penelitian informasi yang ditulis dalam dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Yang keenam, sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan melalui dokumentasi yang dilakukan dengan baik dan benar. Diharapkan asuhan kebidanan yang berkualitas dapat mencapai karena jaminan kualitas merupakan bagian dari program pengembangan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, sebagai sumber data perencanaan asuhan kebidanan dan berkelanjutan. Lalu di sini ada prinsip-prinsip dokumentasi. Prinsip dokumentasi ditinjau dari dua segi, yaitu A, isi yang perlu dicatat dalam pendokumentasian, seperti yang pertama mengandung nilai administrasi, yang kedua mengandung nilai hukum, yang ketiga mengandung nilai keuangan, keempat mengandung nilai riset, dan kelima mengandung nilai edukasi. Yang kedua, teknik pencatatan dalam dokumentasi. Yang pertama, menulis nama pasien pada setiap lembaran catatan bidan. Yang kedua, mudah dibaca, sebaiknya menggunakan tinta warna biru atau hitam. Dan tiga,
akurat menulis catatan selalu dimulai dengan penulisan tanggal, waktu, dan dapat dipercaya secara faktual. Yang keempat, ringkas singkatan yang biasanya digunakan dan dapat diterima. Lalu yang kelima, pencatatan mencakup keadaan sekarang dan waktu lampau. Lalu kesimpulan, penilaian mutu layanan kesehatan merupakan proses yang sangat penting untuk menjamin kualitas, efektivitas, dan keselamatan pelayanan kepada pasien melalui siklus PDCA, yaitu dengan artian plan, do, check, action. Mutu layanan dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Teknik penilaian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi instrumen utama untuk memantau, menilai, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Lalu ada saran, yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan, seperti lakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan secara terus-menerus. Dan yang kedua, pelatihan tenaga kesehatan, lalu seperti berikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang penilaian mutu layanan kesehatan. Dan ketiga, penggunaan teknologi, seperti gunaan teknologi untuk memfasilitasi penilaian mutu layanan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.